Oke, baik. Pada hari ini masih pakai avatar. Ya, ini avatarnya robot. Ini kita lihat dari si Ade Wulan. Tugas akhirnya sarana dan prasarana perpustakaan Politeknik. Ya, jadi dia mau mengamati sarana dan prasarana Politekniknya. Ya, ya jelas dikatakan. Kita lihat dulu di sini. Dalam latar belakang Pindikna UPT perpustakaan, penyediaan sarana-sarana perpustakaan pada perpustakaan milik sarana kurang baik seperti AC yang tidak berfungsi. Nah, jadi ini bagusnya ya bagus, udah bagus ini udah kau ceritakan ini masalahnya. Cuman kalau seperti ini aja cakap-cakap kurang mantap. Jadi bikin gini, jadi sebelum ini kau bikin gini ya, kita kecilkan per perpustakaan Politeknik. Jadi kalau kayak gini kan orang tak tahu kenapa saya suruh dia dibuat jadi tabel supaya tahu orang apa dari mana kau memperoleh. Kalau kayak gini kan dianggap orang hanya cerita. Ya, perpustakaan Politeknik ya, eh, atau Politeknik NM memiliki beberapa permasalahan yaitu titik dua. Nah, di sini kau bikinlah tabel. Macam mana membuat tabelnya? Gini gampang. Nah, ini ya. Jadi ini yaitu nih ya saya ketik di sini yaitu titik dua. Nah, nah ini kita mulai aja dari sini tabelnya ya supaya atau uh, uh, insert tabel nomor ya ya dua saja. Ini setiap tabel itu hanya satu spasi. Kau buat seperti ini. Nah, ya. Supaya ini nanti dia jangan kosong, jangan dulu kita masukkan ke situ, ya. Nah, kita bikin dulu di sini. Pada Perpustakaan Medan, Politeknik Negeri Medan terdapat ribuan buku dan tulisan tugas akhir para mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Negeri Medan. Oke. Buku maupun tugas akhir tersebut disusun dengan rapi pada rak yang disediakan. Nah, terus kita bikin lagi penyusunan buku dan tugas akhir dilakukan setiap hari
penyusunan buku dan tugas akhir dilakukan setiap hari sebelum jam tutup perpustakaan. Nah, ya kan, barulah di sini. Nah, berdasarkan pengamatan langsung penulis ke perpustakaan Polmed, maka penulis mencoba untuk menyederhanakan observasi awal penulis, yaitu titik 2. Nah, di sini kita masukkan lagi kolom ke kanan, ya oke. Nah, kita bikin di sini. Oh, jangan dulu. Ya, ini kita insert row above. Nah, nomor kebaikan, keburukan. Nah, jadi di sini kamu bikin tabel, inilah yang namanya kita bercerita tentang tabel 1.1. Keadaan perpustakaan Politeknik Negeri Medan. Oke, nomor 1. Ya, jangan kita bilang kebaikan atau keburukan, nanti marah orang itu. Keadaan yang mendukung. Ya, baru kita bikin di sini keadaan yang tidak mendukung. Ya, oke, kita bikinlah, kita besarkan. Ya, nomor 1 kita bikin keadaan yang mendukung, umpamanya meja dan kursi tertata rapi. Nah, tidak mendukung adalah apa ini yang kau ceritakan ini? AC tidak berfungsi. Nah, di sini kau masukkan. Nah, ya baru inilah fakta 2. Baru buku masih bagus. Nah, jadi kita nggak dibenci perusahaan itu kalau kita hanya yang buruk-buruk saja ya, tapi inilah pengamatan kita, ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Baru kita bikin 3. Nah, inilah masukkan. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Baru terakhir nanti ini kau bikin merge baru. Nah, ini juga kau blok. Nah, ini habiskan. Masukkan. Nah, di sini kau masukkan. Nah, no border. Top, masukkan di sini. Sumber. Nah,
survei awal penulis. Survei awal dalam kurung bikinlah 2021. Inilah fakta empiris namanya. Ya, jadi ini bikin lagi di sini apa ya seperti ini. Ini yang dibutuhkan, yang disuruh. Jadi kita TA itu tidak hanya cerita seperti ini. Nah, baru kau tambahkan berdasarkan tabel 1.1 di atas. Nah, baru kau bilang, ya, penulis ingin melihat lebih dalam sarana dan prasarana tugas akhir ya, sarana perpustakaan politeknik. Dan akan menuliskannya dalam sebuah tugas akhir yang berjudul, ini udah bagus, rumusan masalahnya, batasan masalah, ya, kok tahun 2020? 2021 lah. Tujuan ya manfaat ya bagi mahasiswa, bagi perpustakaan, bagi ya betul. Bab 2, kajian pustaka. Ya. Ya. Ya ini tak usah pakai ditulis variabel ya, metodenya saja hasilnya apa. Iya, bagus. Landasan teori. Iya, ini udah bagus. Sarana. Ya, ini yang ya. Nah, ini betul. Ini ada standar perpustakaannya. Kalau bisa, ini agak tahun tinggi sedikit ya. Yang rendah kali 2011 ya. Cari mana tahu ada yang lain. Cari di internet banyak itu. Teori kita itu jangan yang rendah 5 tahun terakhir kalau bisa. Nah ini juga ya, atau kalau tidak ada ya, ini keumpamanya bikin dia dalam skripsi siapa kau dapat, atau dalam buku siapa kau dapat ya, dalam umpamanya Budi tahun 2019. Nah, ya. Jadi kalau memang tak ada lagi, tapi setahu saya adanya itu ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Koleksi. Nah ini juga, ini terlalu rendah ini tahun 2011. Ya cari dulu yang referensi yang tinggi sedikit. Nah ini bagus adanya 2017 ya. Cobalah. Iya. Ini pun dah terlalu tua ini. Nah, data primer. Nah, kalau bisa ya tulis di sini siapa yang kamu wawancarai. Nama yang diwawancarai. Ya, tulis langsung siapa data primernya ya. Nah, teknik lapangan pustaka. Ya oke, itu udah oke. Nah, sekarang saya mau ingatkan lagi untuk bab 4 ya. Sekali lagi ya, isinya itu hasil 4.1. Inilah kita bikin di sini sejarah, visi misi ya. Ini ya, visi misi ini semua bersumber yang dinamakan studi pustaka yang kita peroleh dari buku ataupun brosur yang dikasih tempat kita prospek apa meneliti. 4.2 ini isinya adalah inilah yang namanya studi kita ke lapangan ya, melalui di sini kita ceritakan hasil wawancara kita.
Baru 4.3, 4.3 itu kita ceritakan, baru kita bahas. Bahasnya macam mana caranya? Satu, kita ceritakan. Nah ya, ceritakan hasil atau simpulan. Tapi bukan kita bilang simpulan. Terakhir kali kira-kira hasilnya apa? Baru kedua, kita bandingkan dengan penelitian hasil. Penelitian terdahulu. Nah, bandingkan tadi kan di atas ada 3 penelitian. Baru ketiga, berikan pandangan atau pendapat ya tentang yang hasil tadi menurut kamu bagaimana. Nah, itulah biasanya isi bab 4 ya. Nah, kenapa harus kita bandingkan penelitian terdahulu? Supaya ada referensi. Itulah maknanya, gunanya kita membuat penelitian terdahulu itunya, fungsinya itu. Ya, nanti kamu kirimlah sama saya bab ini, bab 1 sampai 3 ini. Nah, baru bab 4. Dah, itu saja dari saya. Terima kasih.